Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nobita. Saya dari kelompok 4 dengan anggota Muhammad Faik dan Gina Saina Rahman akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Pertama, saya akan menjelaskan keterampilan menjelaskan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian menjelaskan. Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sebab, akibat yang diketahui dan yang belum diketahui. Nah, dari segi etimologis, baik kata menjelaskan mengandung makna, yaitu membuat sesuatu menjadi jelas dalam kegiatan terkandung makna pengkajian, makna secara sistematis yang sehingga menerima penjelasan memiliki gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Kegiatan menjelaskan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, apa aja sih tujuannya? Yang pertama yaitu membantu siswa memahami berbagai konsep, yaitu konsep hukum, dalil, dan lain sebagainya secara objektif dan bernalar. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis. Untuk tujuan yang keempat yaitu mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahamannya terhadap konsep yang dijelaskan dan untuk mengatasi salah dalam pengertian. Tujuan yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penalaran dalam penyelesaian ketidakpastian. Nah, sementara itu, penguasaan keterampilan menjelaskan akan memungkinkan guru untuk apa saja sih? Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Nah, untuk yang kedua yaitu memperkirakan tingkatan pemahaman siswa terhadap penjelasan yang dibentuk untuk membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Yang ketiga yaitu mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar. Yang keempat, menggunakan waktu secara efektif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat diskusi. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran dilakukan untuk apa sih? Untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk membahas suatu permasalahan atau topik dengan cara setiap siswa mengajukan pendapat, saling tukar pemikiran untuk diperoleh kesimpulan bersama. Dari diskusi itu dilakukannya, sehingga adapun tujuan dan manfaat kegiatan diskusi. Apa aja sih? Yang pertama, memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapatnya yang dikemukakan oleh setiap peserta didik atau setiap teman sebayanya. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat atau bertukar pikiran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru saja, akan tetapi melalui kerjasama di dalam kelompok. Diskusi siswa belajar akan mengembangkan keaktifan berpikirnya siswa. Untuk poin yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antara sesama teman dalam kelompok diskusi. Nah, untuk mendorong keberanian dan rasa percaya diri siswa untuk mengajukan pendapat maupun mencari solusi dalam pemecahan masalah. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap kegiatan diskusi.
yaitu ada 6 poin. Poin yang pertama, guru harus bisa memusatkan perhatian, yaitu dengan cara merumuskan tujuan diskusi, menetapkan topik atau permasalahan, mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi, serta merangkum hasil diskusi. Poin yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat. Poin yang ketiga, menganalisis pendapat siswa. Poin yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Poin yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Poin yang keenam yaitu menutup diskusi. Menutup diskusi yaitu membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan. Menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan. Melakukan penelitian terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti melalui kegiatan observasi dan wawancara. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan diskusi kelompok kecil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keunggulan, yaitu kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Termotivasi oleh kehadiran teman, mengurangi sifat pemalu, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok, meningkatkan pemahaman diri anak, melatih siswa untuk berpikir kritis, melatih siswa untuk mengemukakan pendapat, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Kelemahannya yaitu waktu belajar lebih panjang, dapat terjadi pemborosan waktu, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif, dominasi siswa tertentu dalam diskusi, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari oleh guru dalam memimpin diskusi kelompok. Di sini ada 8 poin. Poin yang pertama, topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Poin yang kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberi jawaban yang terlalu banyak. Poin yang ketiga, membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. Poin yang keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Poin yang kelima, terlalu sering mengintervensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan yang sebetulnya tidak penting. Poin yang keenam, tidak memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Poin yang ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Poin yang kedelapan, gagal menutup diskusi dengan efektif. Selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses ngajar-mengajar, dan juga merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar-mengajar. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip pengelolaan kelas. Tujuan, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. 2. Menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi dan dihindari. Yang keempat, melayani membimbing perbedaan individual peserta didik. Yang kelima, mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Prinsip keluasan digunakan apabila guru mendapatkan hambatan perilaku peserta didik sehingga guru
dapat merubah strategi mengajarnya. Yang kedua, kehangatan dan keantusiasan. Yang ketiga, bervariasi, gunakan variasi dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, tantangan, gunakan kata-kata, tindakan atau bahan sajian yang menantang. Yang kelima, tanamkan disiplin diri, selalu mendorong peserta didik agar memiliki disiplin diri. Yang keenam, menekankan hal-hal positif, memikirkan hal positif, menghindarkan konsentrasi pada hal negatif. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk pengajaran. Kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa dan terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Ciri dan peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Ciri-ciri pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, terjadi hubungan interaksi yang akrab dan sehat antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, dan minatnya. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, dilibatkan dalam penentuan cara-cara belajar yang akan materi dan alat yang akan dan bahkan tujuan yang ingin dicapai. Peran guru dalam pengerjaan kelompok kecil dan perorangan. Yang keenam, sebagai organisator kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai sumber informasi bagi siswa. Yang kedelapan, pendorong bagi siswa untuk belajar motivator. Yang kesembilan, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Yang kesepuluh, orang yang mendiagnosis kesulitan siswa dan memberbantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kesebelas, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta lainnya. Prinsip dan komponen dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan. Prinsip pembimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Yang ketiga, merencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Yang keempat, bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman dalam diskusi. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, pemusatan perhatian. Yang kedua, menjelaskan permasalahan. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan urunan pikiran peserta didik. Yang kelima, menyabarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Yang keenam, mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang ketujuh, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, membimbing dan memudahkan belajar. Yang kesembilan, merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kesepuluh, penutup. Hal-hal yang harus dihindari guru dalam diskusi kelompok kecil. Membiarkan peserta didik mengemukakan pendapat yang tidak ada kaitannya dengan topik pembicaraan. Yang kedua, membiarkan diskusi dikuasai dimonopoli oleh peserta didik tertentu, membiarkan peserta didik tidak aktif. Yang ketiga, melaksanakan diskusi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta didik untuk memikirkan pemecahan masalah. Yang keempat, tidak merumuskan diskusi dan tidak membentuk tindak lanjut.